Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Subran Zara Gazairul Haq dengan NIM 71014213883 dari Prodi PAPA. Di sini saya akan menjelaskan tugas mengenai review artikel. Yang pertama, artikel kuantitatif, yaitu pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masalah utama dalam penelitian ini adalah perbedaan dari hasil belajar dan motivasi belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis articulated storyline dengan siswa yang menggunakan metode konvensional, meskipun hasil menunjukkan bahwa adanya peningkatan motivasi belajar sebesar 60% dan hasil belajar sebesar 70% di kelas eksperimen. Penelitian ini masih terbatas pada skala kecil, dengan subjek penelitian hanya sebanyak 60 siswa dari satu sekolah. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Selain itu, desain penelitian kuasi eksperimen dengan pretest post-test non-equivalent control group memungkinkan adanya faktor luar yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, yang mungkin turut mempengaruhi hasil belajar dan motivasi siswa di luar variabel yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline terhadap motivasi belajar dan hasil belajar IPS. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif kuasi eksperimen dengan desain pretest post-test non-equivalent control group design. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4 sebanyak 30 siswa sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa sebagai kelas kontrol di SDN Gubeng 1-204 Surabaya. Berdasarkan analisis data motivasi belajar, siswa kelas eksperimen mengalami kenaikan 60% daripada kelas kontrol. Begitu juga hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang mengalami kenaikan 70% menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline dibanding kelas kontrol yang hanya menggunakan metode konvensional tanpa menggunakan media pembelajaran. Berdasarkan analisis data motivasi belajar siswa kelas eksperimen mengalami 60% kenaikan pada kelas kontrol. Begitu juga hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang mengalami 70% menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline. Dibanding kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional tanpa penggunaan media pembelajaran, dari analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline terhadap motivasi belajar dan hasil belajar IPS siswa kelas 4 SD. Kelebihan dari penelitian ini adalah penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline yang terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dari data yang dikumpulkan, terlihat adanya peningkatan motivasi sebesar 60% dan peningkatan hasil belajar siswa sebesar 70% pada kelas eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya menggunakan metode konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang interaktif mampu menarik minat siswa dan membantu mereka dalam memahami materi pembelajaran yang lebih baik. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah keterbatasan desain penelitian yang menggunakan kuasi eksperimen dengan desain pretest, post-test, non-equivalent control group yang mungkin tidak sepenuhnya menghilangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini terbatas pada satu sekolah dasar di Surabaya dengan jumlah sampel yang sangat relatif kecil, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kualitatif, yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Bervariasi dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Siswa Kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2016-2017.
Masalah yang ada dalam penelitian ini terletak pada rendahnya pengaruh penggunaan media bervariasi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, yang hanya sebesar 0,055%. Hal ini menunjukkan bahwa ada variabel lain seperti fasilitas belajar, pemahaman siswa, dan minat belajar yang mungkin lebih signifikan dalam mempengaruhi hasil belajar. Selain itu, jumlah sampel yang terbatas pada 71 siswa dari satu sekolah juga menjadi masalah karena bisa mengurangi validitas dan generalisasi temuan penelitian. Penelitian ini juga tidak mempertimbangkan secara mendalam faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar, sehingga tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang semua faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel penggunaan media bervariasi terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel penggunaan media bervariasi terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa yang terdiri dari indikator yaitu pesan verbal dan nonverbal, menampilkan gambar, proyeksi gambar, bergerak, dan bersuara di SMA Negeri 2 Jember. Metode penentuan lokasi penelitian menggunakan purpose area di SMA 2 Jember di Jalan Jawa nomor 16 Kabupaten Jember. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur, yaitu dengan analisis garis regresi linear atau yaitu dengan uji asumsi klasik, analisis jalur, uji, dan perhitungan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan media bervariasi dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar yaitu sebesar 0,055%, sedangkan sisanya yaitu 0,045% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu fasilitas belajar, pemahaman siswa, dan minat belajar. Kelebihan dari penelitian ini yaitu menawarkan wawasan penting tentang bagaimana variasi media pembelajaran mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa, yang dapat menjadi acuan bagi guru dan institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan metode menggunakan metode analisis jalur, penelitian ini memberikan data yang kuat mengenai hubungan antara media pembelajaran dan hasil belajar. Selain itu, penggunaan angket, wawancara, observasi, dan dokumen sebagai metode pengumpulan data memastikan bahwa data dikumpulkan beragam dan mendalam. Meskipun hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, pengaruh yang ditemukan hanya sebesar 0,055%, yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel lain lebih dominan. Selain itu, sampel penelitian yang terbatas pada satu sekolah dengan jumlah responden hanya 71 siswa mungkin tidak cukup representatif untuk menggambarkan fenomena yang lebih luas. Studi ini juga tidak memperhitungkan variabel lain seperti fasilitas belajar dan minat belajar yang mungkin berkontribusi signifikan terhadap hasil belajar. Baik, yang selanjutnya yaitu esai. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif merupakan dua pendekatan penelitian yang berbeda dalam hal pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan data dalam bentuk angka dan analisis statik untuk menguji hipotesis. Penelitian ini sering digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dengan tujuan menemukan generalisasi yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih besar. Penelitian kualitatif, di sisi lain, berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena atau masalah tertentu melalui pengumpulan data non-numerik seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu dalam konteks yang lebih spesifik. Pendekatan kuantitatif lebih sesuai digunakan ketika penelitian ingin mengukur atau menguji hubungan antara variabel dengan presisi. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa.
Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa berdasarkan data numerik yang diperoleh melalui pretest dan post-test. Dengan demikian, kuantitatif memungkinkan penelitian menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Sebaliknya, pendekatan kualitatif lebih tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami bagaimana siswa merespons media pembelajaran tersebut secara mendalam, misalnya melalui wawancara untuk mengeksplorasi pengalaman belajar mereka. Contoh kasus di mana kedua pendekatan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sama adalah dalam penelitian tentang pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif berbasis articulate storyline terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada materi Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Penelitian kuantitatif dapat mengukur peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa setelah menggunakan media tersebut dengan analisis statik. Di sisi lain, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman siswa dalam menggunakan media tersebut, seperti bagaimana media ini mempengaruhi cara mereka memahami materi sejarah dan apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Menggunakan media pendekatan secara bersamaan yang disebut mixed methods memungkinkan penelitian untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan lebih lengkap. Hasil penelitian kuantitatif memberikan bukti statistik yang kuat, sementara pendekatan kualitatif menyediakan wawasan yang lebih dalam mengenai konteks dan proses di balik data tersebut. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang dampak media pembelajaran terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.